Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Christian Arif dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk nomor NIM saya 221011060012. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Civin Jawatak SPD MPD. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab 10 pertanyaan sebagai berikut. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Nomor 2, sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah. Kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Nomor 3, ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini? Ejaan yang digunakan adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Untuk nomor 4, jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Bentuk di dan ke sebagai awalan dan kata depan ditulis berbeda. Sebagai awalan di dan ke ditulis serangkai. Kata yang diberi awalan di menunjukkan kata kerja, sedangkan yang diberi awalan ke menunjukkan kata benda. Untuk pertanyaan nomor 5, apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia? Berikan contohnya selain dari yang telah dipaparkan. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti kartun, proof, nasional, normal, dan lain-lain. Yang kedua, unsur pinjaman yang penulisannya dan pengucapannya telah sesuai atau disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia seperti transition, communication, transformation, dan lain-lain. Untuk nomor 6, jelaskan penggunaan tanda titik dan tanda koma dan berikan satu contoh kalimat yang memuat dua tanda baca tersebut. Tanda titik dipakai pada kalimat akhir yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Bitung, adik bungsunya bekerja di Manado. Untuk yang kedua, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, Reni membeli permen, roti, dan air mineral. Untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan perbedaan tanda titik koma dengan tanda titik 2. Berikan contoh kalimat kedua tanda baca tersebut. Salah satu perbedaan adalah tanda titik koma digunakan untuk mengganti kata penghubung, sedangkan tanda titik 2 digunakan untuk dialog tertulis. Berikut adalah contoh titik koma, dan di bawahnya adalah contoh titik 2. Untuk pertanyaan nomor 8, jelaskan perbedaan tanda titik, tanda pisah, dan tanda hubung. Berikan contoh. Tanda hubung merupakan lambang atau petunjuk yang menghubungkan unsur kata, sedangkan tanda pisah ialah lambang yang memisahkan atau membatasi kata atau kalimat. Berikut adalah contoh tanda hubung dan juga contoh tanda pisah. Untuk pertanyaan nomor 9, apa yang membuat satu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kepaduan, 3. Keparalelan, 4. Ketepatan, 5. Kehematan, dan 6. Kelogisan. Untuk pertanyaan nomor 10, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kesatuan dan adanya kepaduan. Kesatuan paragraf, sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik atau masalah. Yang kedua, kepaduan paragraf. Seperti halnya persyaratan kalimat efektif, dalam paragraf juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.